Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dan Pasar Modern. Perkenalkan, nama saya Ardi Wibowo, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Alma-Ata. Saya akan menemani kalian mengeksplor dunia keuangan dan lembaga-lembaga di dalamnya, serta memandu kalian untuk belajar salah satu mata kuliah yang paling menarik, yaitu Bank, Lembaga Keuangan, dan Pasar Modal. Materi yang pertama adalah terkait dengan investasi. Ketika kita mendengar kata investasi, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin sebagian Anda berpikir tentang saham, properti, atau emas. Namun, sebelum kita menyelami jenis-jenis investasi, penting bagi kita untuk memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Bayangkan sebuah pohon yang Anda tanam. Awalnya, kalian menanam benih kecil dengan harapan suatu hari nanti, pohon tersebut akan tumbuh besar dan berbuah lebat. Investasi memiliki prinsip yang sama, dengan menanam sejumlah dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Namun, investasi bukan hanya tentang menanamkan dana. Ini adalah komitmen sebuah perjalanan jangka panjang yang memerlukan perencanaan, pengetahuan, dan tentu saja kesabaran. Seperti tumbuhnya pohon, investasi memerlukan waktu. Dan selama perjalanan tersebut, ada banyak hal yang perlu kita pelajari dan pahami. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dengan memahami konsep dasar investasi. Dengan pemahaman yang kuat, kita dapat membuat keputusan yang tepat dan memaksimalkan potensi keuntungan kita. Setelah kita membahas sedikit tentang konsep dasar investasi, mari kita mendalami definisi dari investasi itu sendiri. Investasi pada intinya adalah penempatan dana atau sumber dana dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Namun, mari kita pecah definisi ini agar lebih mudah dipahami. Ketika Anda menempatkan dana, Anda sebenarnya sedang mengalokasikan sejumlah uang dan aset Anda ke dalam suatu instrumen ataupun proyek. Anda mungkin membeli suatu saham di sebuah perusahaan, membeli properti, atau mungkin mendanai sebuah startup. Kata di masa yang akan datang menekankan bahwa investasi bukanlah skema yang cepat kaya. Ini bukanlah tentang mendapatkan keuntungan instan, tetapi tentang melihat potensi pertumbuhan dan keuntungan di hari-hari, bulan-bulan, atau bahkan tahun-tahun yang akan datang. Dan yang paling penting, investasi adalah komitmen jangka panjang. Bukan hanya tentang menanamkan uang, tetapi tentang komitmen untuk memahami, memonitor, dan kadang-kadang mempertahankan investasi Anda selama periode waktu tertentu. Jadi, mari kita berbicara tentang investasi. Kita tidak hanya berbicara tentang uang, kita berbicara tentang waktu, pengetahuan, kesabaran, dan komitmen. Dengan pemahaman yang benar, kita akan tahu apa itu investasi dan akan lebih siap untuk memulai perjalanan investasi Anda menghadapi tantangan serta peluang yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Setiap individu memiliki masalah dan tujuan yang berbeda saat memutuskan untuk berinvestasi. Namun, berbeda tujuan umum sering terjadi menjadi alasan mengapa banyak orang memilih untuk berinvestasi. Pertama, adalah untuk meningkatkan nilai kekayaan. Investasi memberikan kesempatan bagi Anda untuk tumbuh. Dengan memilih instrumen investasi yang tepat, Anda akan melihat dana kalian berkembang seiring waktu, meningkatkan total kekayaan yang kalian punya. Kedua, perlindungan dari inflasi. Inflasi adalah menggerus daya beli uang kalian. Dengan berinvestasi, kalian dapat memastikan bahwa uang kalian tumbuh lebih cepat daripada laju inflasi. Dengan menjaga daya beli, kalian tetap stabil dan bahkan meningkat. Ketiga, menghasilkan pendapatan pasif. Selain mendapat pendapatan aktif dari pekerjaan sehari-hari, investasi dapat memberikan sumber pendapatan tambahan melalui dividen, bunga, ataupun sewa. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan masa depan, baik itu pendidikan anak, membeli rumah, dan pensiun. Investasi dapat membantu Anda mencapai tujuan finansial jangka panjang Anda. Kemudian, ketika berbicara tentang investasi, banyak orang yang mungkin langsung berpikir tentang saham ataupun properti. Namun, ada banyak sekali jenis investasi yang dapat Anda pertimbangkan. Pertama adalah properti. Investasi ini melibatkan pembelian properti secara fisik seperti rumah, apartemen, atau tanah. Properti cenderung memiliki nilai yang meningkat seiring waktu, meskipun memerlukan modal yang sangat besar. Kemudian yang kedua adalah saham. Ini adalah instrumen yang memungkinkan Anda memiliki sebagian besar dari sebuah perusahaan. Keuntungan dari investasi saham datang dari apresiasi harga ataupun dividen. Selanjutnya, kita mengenal yang namanya obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Dengan membeli obligasi, Anda sebenarnya meminjamkan uang kalian dengan imbalan bunga yang tetap. Kemudian kita mengenal produk investasi lain yang disebut dengan deposito. Deposito adalah tabungan yang menawarkan bunga lebih tinggi daripada tabungan reguler.
Dengan ketentuan, kalian tidak bisa mengambil dana tersebut selama periode tertentu. Selanjutnya, produk investasi lain adalah reksadana, yang itu memungkinkan kalian untuk berinvestasi di berbagai instrumen sekaligus, seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang melalui satu saja produk investasi. Kemudian, usaha atau bisnis juga bisa disebut dengan investasi, yaitu memulai atau berinvestasi dalam bentuk bisnis adalah salah satu cara untuk membangun kekayaan, meskipun datang dengan resiko dan tantangan tersendiri. Kemudian instrumen investasi yang banyak dikenal adalah emas ataupun logam mulia. Ya, emas telah lama dianggap sebagai aset aman dan sering digunakan sebagai lindung dari nilai terhadap inflasi. Dan yang terakhir, komoditas. Ini mencakup investasi di bahan-bahan mentah seperti minyak, gas, batu bara, kopi, dan gandum. Setiap jenis investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya. Setiap pilihan terbaik bagi kalian tergantung pada tujuan, toleransi resiko, dan horizon waktu investasi. Dengan memahami berbagai jenis investasi, kalian dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan membangun portofolio yang seimbang. Selanjutnya adalah resiko dan imbalan. Setiap instrumen investasi memiliki karakteristik resikonya sendiri. Namun, satu prinsip yang paling universal dalam dunia investasi adalah hubungan antara resiko dan imbalan. Prinsip dasarnya adalah semakin tinggi resiko yang Anda ambil atau kalian ambil, potensi imbalan atau keuntungannya yang kalian peroleh juga semakin tinggi. Sebaliknya, investasi dengan resiko yang lebih rendah cenderung menawarkan imbalan yang lebih sedikit. Sebagai contoh, saham mungkin menawarkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi harga saham sangat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kinerja perusahaan, kondisi ekonomi, dan isu-isu global. Di sisi lain, deposito mungkin menawarkan imbalan yang lebih rendah, tetapi resikonya juga jauh lebih kecil. Dana kalian dijamin oleh pemerintah hingga jumlah tertentu, dan kalian akan menerima bunga yang telah ditentukan di awal periode deposito. Kemudian, kita berbicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Jadi, setiap keputusan investasi yang kita buat tidak muncul begitu saja tentunya. Ada berbagai pertimbangan yang mendasarinya. Mari kita telusuri faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan investasi. Pertama adalah tujuan investasi. Apa yang kalian harapkan dari investasi kalian? Apakah kalian berinvestasi untuk pensiun, membeli rumah, pendidikan anak, atau mungkin perjalanan berlibur kemana yang menjadi impian kalian? Menentukan tujuan kalian untuk membantu Anda memilih instrumen investasi yang sesuai. Yang kedua adalah horizon waktu. Apakah Anda berencana berinvestasi dalam jangka waktu yang pendek, menengah, atau panjang? Misalnya, jika kalian berinvestasi untuk kebutuhan jangka panjang, Anda mungkin lebih bagus untuk memilih instrumen dengan likuiditas yang tinggi. Namun, jika tujuan jangka panjang seperti pensiun, kalian mungkin lebih fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Ketiga adalah toleransi resiko. Ya, setiap individu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda-beda terhadap resiko. Beberapa mungkin lebih berani mengambil resiko untuk potensi keuntungan yang lebih tinggi. Sementara yang lain mungkin lebih konservatif. Jadi memahami toleransi resiko adalah kunci untuk membangun portofolio yang sesuai. Dan yang terakhir adalah ketersediaan dana tentunya. Berapa banyak yang akan kalian siapkan untuk berinvestasi dan berapa lama kalian akan bertahan tanpa mengakses dana tersebut. Mengetahui batasan kalian akan membantu kalian membuat keputusan yang lebih bijaksana. Jadi keempat faktor ini saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan investasi kalian. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, Anda akan membuat strategi investasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan kalian. Selanjutnya, apa yang disebut dengan diversifikasi investasi. Dalam dunia investasi, ada sebuah pepatah yang sering kita dengar. Jangan letakkan semua telur dalam satu keranjang. Ini menggambarkan konsep diversifikasi dalam investasi. Salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam mengelola portofolio investasi. Diversifikasi pada umumnya adalah proses menyebar investasi Anda di berbagai instrumen atau kelas aset. Tujuannya adalah untuk meminimalkan risiko. Jika suatu instrumen investasi mengalami penurunan, kerugian tersebut mungkin dapat dikompensasi oleh kinerja positif dari instrumen investasi lainnya dalam portofolio yang sama. Sebagai contoh, jika Anda berinvestasi dalam sebuah saham teknologi dan sektor teknologi mengalami kemerosotan, seluruh portofolio kalian akan berpengaruh. Namun, jika kalian juga memiliki investasi di sektor kesehatan atau energi yang sedang tumbuh,
kerugian dari saham teknologi mungkin akan dapat diredam. Namun penting juga ya untuk mengingatkan bahwa diversifikasi bukanlah jaminan untuk menghindari kerugian. Ini adalah strategi yang dapat menyeimbangkan risiko. Dengan memiliki berbagai jenis aset dalam portofolio Anda dapat mengurangi ketergantungan pada satu instrumen saja atau sektor tertentu. Selain diversifikasi berdasarkan instrumen atau sektor, Anda juga bisa mempertimbangkan diversifikasi geografis, yaitu menyebar investasi di berbagai negara atau wilayah untuk mengurangi resiko yang terkait dengan kondisi ekonomi atau politik suatu negara. Intinya adalah diversifikasi memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai instrumen investasi dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, namun dengan pendekatan yang tepat. Ya, kalian dapat membangun portofolio yang seimbang dan tahan terhadap fluktuasi pasar seharusnya. Kemudian kita akan mengenal salah satu tempat investasi, yaitu pasar modal. Pasar modal bagi sebagian orang, istilah ini mungkin terdengar sangat asing. Namun bagi yang lain, ini adalah arena di mana peluang bertemu dengan resiko, di mana inovasi bertemu dengan tradisi. Mari kita menjelajahi apa itu pasar modal dan mengapa ini penting dalam dunia investasi. Jadi, pasar modal adalah tempat di mana perusahaan-perusahaan dan investor itu saling bertemu. Ya, di sini perusahaan mencari dana untuk berekspansi atau proyek-proyek atau menambah dana untuk proyek-proyek mereka. Sementara investor mencari peluang untuk memperoleh keuntungan dari dana yang mereka miliki yang ingin diinvestasikan. Pasar modal terdiri dari dua komponen utama, yaitu pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer, perusahaan menawarkan saham mereka kepada publik untuk pertama kalinya, atau yang sering kita kenal disebut dengan IPO atau penawaran saham perdana. Ini adalah kesempatan bagi para investor untuk membeli saham-saham perusahaan langsung dari perusahaan itu sendiri. Kemudian, setelah saham tersebut terdaftar, mereka diperdagangkan di pasar sekunder. Ini adalah tempat di mana investor membeli dan menjual saham kepada investor lain, bukan kepada perusahaan. Pasar sekunder memberikan likuiditas yang berarti investor dapat mudah menjual saham mereka kapanpun yang mereka mau. Pasar modal bukan hanya tentang saham. Ini adalah ekosistem yang kompleks dengan berbagai instrumen seperti obligasi, reksadana, dan derivatif. Ini juga diatur dalam otoritas tertentu untuk memastikan transparansi dan integritas pasar. Regulasi dan pengawasan ketat memastikan bahwa pasar modal beroperasi dengan adil dan efisien, melindungi hak dan kepentingan investor. Memahami pasar modal adalah langkah awal untuk investor yang cerdas dengan mengetahui yang tepat. Jadi kalian perlu memanfaatkan peluang untuk ditawarkan oleh pasar modal dengan membangun kekayaan Anda yang seiring waktu. Kemudian pasar modal, seperti yang kita telah bahas, adalah sebuah arena di mana perusahaan dan investor bertemu. Namun, apa sebenarnya fungsi dari pasar modal ini? Mengapa pasar modal dianggap sebagai komponen penting dalam perekonomian suatu negara? Mari kita telusuri lebih dalam. Pertama, pasar modal berfungsi sebagai sumber pendanaan untuk perusahaan. Ya kan? Jadi melalui penerbitan saham ataupun obligasi, perusahaan dapat mengumpulkan dana yang dibutuhkan untuk ekspansi, penelitian, proyek-proyek besar lainnya. Ini memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dan berkembang tanpa harus meminjam dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang kedua, pasar modal berfungsi sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Ya, bagi individu seperti kalian dan saya misalnya, pasar modal menawarkan peluang untuk berinvestasi ya dalam perusahaan-perusahaan besar dan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan dan keberhasilan mereka, baik melalui apresiasi harga saham atau melalui dividen. Ya, investor memiliki kesempatan untuk memperoleh pengembalian dari investasi mereka. Yang ketiga, pasar modal berfungsi sebagai indikator kondisi ekonomi suatu negara. Jadi pergerakan saham, volume perdagangan, dan berbagai indeks pasar modal dapat memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi suatu negara. Ketika pasar modalnya berkembang, ini seringkali menunjukkan bahwa ekonomi sedang bertumbuh dan sehat. Sebaliknya, penurunan di pasar modal mungkin menandakan adanya ketidakpastian atau masalah ekonomi. Jadi, pasar modal bukanlah hanya tentang membeli dan menjual saham. Ini adalah refleksi dari kondisi ekonomi, tempat di mana perusahaan mendapatkan dana untuk tumbuh, dan di mana para investor mencari peluang untuk membangun kekayaan. Dengan memahami fungsi-fungsi ini, kalian dapat melihat pasar modal sebagai bagian integral dari sistem ekonomi yang lebih besar lagi. Selanjutnya, apa sih manfaat dari berinvestasi di pasar modal? Berinvestasi di pasar modal menawarkan sejumlah manfaat yang mungkin tidak akan kalian temukan di instrumen investasi lainnya. Pertama, investasi di pasar modal itu berlikuiditas tinggi.
Ya, salah satu keunggulan utama dari pasar modal adalah kemampuannya untuk membeli atau menjual aset dengan cepat dan mudah. Dengan ribuan investor yang aktif setiap hari, kalian dapat dengan mudah menjual saham kalian kapanpun kalian membutuhkan dana tunai, atau membeli saham lain yang Anda anggap menarik. Ya. Kedua, potensi keuntungan. Pasar modal menawarkan dua cara untuk mendapatkan keuntungan, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain adalah keuntungan yang Anda peroleh ketika menjual saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga beli. Sementara dividen adalah bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Yang ketiga, akses informasi transparan dan teratur. Pasar modal diatur oleh otoritas yang memastikan transparansi informasi. Terdaftar di bursa saham mewajibkan untuk melaporkan kinerja keuangannya secara berkala, memberikan investor akses ke informasi yang mereka butuhkan, dan untuk membuat keputusan yang tepat tentunya. Jadi manfaat-manfaat ini menjadikan pasar modal sebagai pilihan investasi yang menarik bagi investor, baik investor pemula maupun yang berpengalaman. Namun, seperti semua investasi, berinvestasi di pasar modal juga datang dengan resikonya sendiri. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian, memahami resiko, dan memiliki strategi yang jelas sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Jadi terima kasih ya untuk pertemuan kali ini tentang investasi. Semoga Anda dapat menyerap materi hari ini. Jadi sampai bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.